Ya, halo semua. Nah, hari ini kita diundang sama Taf untuk di kediamannya Big Boss Baim Wong. Ini lagi persiapan paludarium baru yang lagi mau dibongkar sama Taf, diganti lagi. Nah, kita dipercaya lagi untuk ngebantuin isi filter dan barangnya nanti akan dibutuhkan sama Jeffrey, Dino dan tim-timnya. Nah, apa aja sih yang bakal kita pakai hari ini? Mungkin udah beberapa tahu yang udah sebelumnya yang kita punya paludarium di toko yang dipakai sama Jeffrey dia orang. Nah, kalau mau tahu spek apa aja yang kita bakal siapin, nah kita mau tanya-tanya dulu langsung sama Taf mengenai barang apa yang mau dipakai sekiranya, apa aja yang menurut kita cocok di sini dan apa aja kan kapan kira-kira proyek ini selesai. Yuk, sama-sama. Nah, udah sampai nih. Kita langsung tanya-tanya lagi sih, Pio. Udah gaji sih? Enggak buat negara ini aja. Hah? Itu mau dibikin ke knockdown nggak? Enggak. Hah? Nah, ini mumpung lagi pada sibuk, kita cek-cek dulu tempat. Nah, kali ini beda dari yang sebelumnya tuh. Palutnya bakal dikosongin, bakal dibikinin SAM. SAM itu kalau yang nggak tahu, itu SAM. Iya, SAM. Jeff, beda ya hari ini ya? Sama yang sebelumnya ya? Jauh. Budget beda ya? Budgetnya jauh. Nah, kalau sekarang itu pakai spray, kemarin enggak. Makanya, lu bawa apa nih? Kita bawa misking nanti. Nah, nanti pakai misking untuk spraynya. Soalnya kalau kemarin itu kan tanaman yang di planting itu cuma di areal yang memang kelewat air. Jadi kan kita bikin semacam tembakan nih dari akuarium ke atas nih ke beberapa body hardscape-nya. Nah, kalau sekarang kita nggak pakai aliran. Nah, kita simpan beberapa titik planting itu di areal yang memang benar-benar nggak ada air, makanya harus ada spray. Ya, seperti itu. Itu nggak bakal bikin waterfall lagi berarti ya? Enggak, karena konsepnya beda. Kalau kemarin kan hitungannya miniatur nih. Ya. Kita bikin miniatur gunung kan. Kalau ini kita bikin natural. Jadi pakai tanamannya juga lebih bervariasi. 1:1 lah istilahnya kan. Jadi nggak ada kayak semacam kita bikin miniatur hutan atau apa. Jadi ini hanya sebatas kayak batang pohon yang nanti kita bakal planting. Jadi penggunaan kita nanti bakal simpan tanamannya itu bisa bervariasi. Makanya diperluin spek yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kayak kemarin kan lampu mungkin hanya cukup untuk mos. Kalau sekarang harus agak spesial, soalnya nanti kita simpan beberapa tanaman yang ada warna. Kalau misalkan cahayanya kurang bagus, nanti dia tumbuhnya juga nggak bagus. Makanya nanti kita pakai lampunya Vivaria gitu. Nanti rencananya bakal pakai 20 titik. Jadi harapannya supaya tanaman juga bisa maksimal, bukan hanya sebatas hidup. Biasanya kan kalau misalkan kita bikin palut, kadang spek lampu itu nggak terlalu dipentingkan lah ya. Kadang asal terang gitu kan. Nah, kalau sekarang di sini kita benar-benar pengen bikin si tanaman itu tumbuh, bukan hanya sebatas kita simpan dia nggak mati gitu, tumbuh dari nol gitu kan. Makanya ada beberapa ini kayu yang manjang ke atas ini. Jadi rencananya nanti gue bakal simpen tanaman rambat di bawah. Jadi di posisinya tuh di bawah seperti itu. Nah, nanti dengan harapan dia tumbuh dengan baik di sini, dia bakal ngerambat ke atas. Nah, jadi itu jadi salah satu bukti. Ya, jadi salah satu bukti bahwa tanaman yang disimpan di sini dengan spek yang ada di sini itu semua berfungsi dengan baik. Tanaman juga naik ke atas gitu. Makanya gue percayakan sama Bos Niko untuk equipmentnya pokoknya. Untuk filtrasinya juga. Nah, jadi yang berbeda juga nih. Kalau kemarin juga ikan nggak terlalu perhatikan. Yang penting palutnya. Kalau sekarang tidak. Nah, kita dari awal udah siapkan space ini lumayan lega ya kalau dilihat. Maksudnya ini mungkin ada sekitar 60 cm sampai ke 30 apa 25 ya. Maksudnya untuk zona berenang ikan dan juga semua dikonsentrasikan ke depan. Kalau kemarin ini kan ikan masih bisa moncor ke belakang. Kalau sekarang ikan harus benar-benar show ada di depan dan kita kasih space yang cukup untuk ikan itu bisa dilihat dari depan. Nah, sekarang ini kita bakal pakai ikan jenis-jenis Amazon. Jadi kayak model pari. Oh, ini bakal pari nggak nih? Ya, apakah nanti mungkin diskus atau altum. Jadi pokoknya ini jenis-jenis Amerika Latin karena apa? Ada kayu di sini. Kalau misalkan banyaknya batu nggak cocok. Karena ada kayu cocok karena kan dia
nanti air itu bakal sedikit agak kuning gitu. Jadi maksudnya nanti alaminya kelihatan. Nah, untuk itu kita harus pakai filtrasinya yang bagus. Pakai SAM dan juga pakai kanister. Dan lagi-lagi disediakan oleh Bosniko. Dijual ya? Dijual. Jadi intinya equipment, pokoknya masalah di luar hardscape, di luar isi itu nanti Bosniko yang handle. Entah nanti dipasangnya apa, pokoknya terserah, yang penting udah dibantu hitung ya bro ya. Gitu. Jadi hari ini kita mau pastikan, jadi lampu yang kita pakai itu Vivaria. Nah untuk yang belum tahu, ini tipe lampu. Nah, kita akan pakai ini. Nah pakai ini karena menurut gue seperti yang diminta sama Jasri, ini kan tumbuhan yang bakal dipakai. Ini tumbuhannya bakal dipakai aja. Ya itu beberapa tanaman yang sebenarnya bakal kita pakai. Lu pakai bromil lagi ya? Itu kan cuma pakai. Nah untuk tipikal bromilia itu kan butuh merah ya guys. Nah itu apa? Jadi kita akan pakai lampu yang memang sebenarnya khusus. Nih kenapa lampu ini pakai? Karena sebenarnya lampu ini dipakai di luar banyak kan buat malah yang kalau nggak tahu itu di vertical garden guys. Nah vertical garden itu artinya area indoor yang biasa di indoor yang tidak dapat cahaya matahari dan butuh lampu yang kuat sekali untuk itu. Nah jadi kita akan pakai ini, kita unboxing ya dikit ya. Nah ini simple sekali, dia udah WRGB. Bisa dilihat, nah ini ada spektrumnya, dia full spektrum light ya. Dia juga sangat-sangat irit watt, jadi kita udah dapat lensa. Jadi lampu yang bagus itu ada lensanya. Ini kalau misalnya nanti suatu saat apa rusak pun kita tinggal ganti lensa guys, ganti lampu. Nah lampu Vivaria, oke. Nah lampu ini memang sangat-sangat berbeda dari lampu biasa. Ini WRGB 45, sudah ada white, red, green, and blue, dan sifatnya simple. Kita tinggal pakai railing nanti. Jadi saat kita masukin di railing begini, railingnya tuh railing apa aja sih? Jadi railing apa aja lo tinggal colok, terus lo tinggal buka. Nah jadi tinggal lo buka, nanti dia langsung nyala. Tinggal nanti pakai timer, biasa timer khusus untuk nyalain bisa berapa lama satu hari. Kita rekomendasi sih lampu ini di 12 jam per hari. Jadi nanti kita akan pakai kurang lebih 20 sampai 22 unit di sini. Ini tanknya soalnya cukup besar, 5 meter, mouse-nya juga di mana-mana. Yang kita harapkan sih mouse-nya gede, tumbuhnya cerah, dan bisa tembus juga sampai ke akuarium kalaupun dibutuhkan kayak kadaka ataupun buce yang di bawah. Jadi mudah-mudahan sih cocok banget. Sama nanti kita akan pakai satu lagi itu namanya misking. Jadi untuk misternya kita pakai misking. Nah, ini gue pakai misking. Nah, kali ini kita beda pakainya. Kalau yang di toko lebih kecil karena memang palletnya lebih kecil. Kali ini kita pakai misking yang ultimate. Nah, ultimate misking ini dulu sebenarnya cukup mahal di Indonesia. Dan kita udah bawa di Indonesia dengan harga relatif lebih murah. Karena dulu tuh bisa beli ini di harga 10 jutaan. Sekarang dijual cuma 3-an sampai 4-an. Nah ini ultimate, dia bisa sampai 20 nozzle. Cocok banget buat greenhouse segalanya. Dia juga lebih kecil ya, dan lebih nyebar sih intinya. Ini nanti akan dipakai 20 nozzle. 20 ya, Din? 20. Nah ini akan pakai 20 nozzle. Dan sepertinya cuma ini yang cocok, karena yang di bawahnya yang standar itu kan cuma 10 nozzle. Nah nanti kalau misalnya untuk lebih gimananya, nanti setelah kita pasang aja, jadi nanti bisa dilihat hasilnya. Mungkin itu, sama nanti kita akan tetap pasti pakai untuk sound filter mungkin di Neo segala dan yang lainnya, nanti saksikan aja. Ini hanya introduction kita aja ke dalam sini. Dan thank you so much buat Taf buat ngundang kita selalu di acaranya dia. Yuk saksikan aja bareng-bareng.
kirikan sama memperbaharui desain aja. Soalnya kan kayak kemarin kan pendek doang nih. Ini kan kita tinggiin supaya maksimal si ruangan ini bisa ke desain gitu. Sama kemarin kan lampu katanya silau. Nah kalau sekarang kita bisa arahin, jadi lampunya pakai yang bisa diarahin kiri kanan tuh, jadi nggak akan nyorot ke depan, semuanya nyentarnya ke tanaman. Gitu. Enak jadinya. Bos keren banget nih. Woi, ini mantep banget nih. Ini pasti dari mula nih ya. Nge-shoot dari mula nih, keren nih. Iya. Ada. Keren bro. Nah ini pohon apa bro? Ya? Iya itu bromelia. Sama, cuma kayaknya kita nggak pakai yang gede-gede kayak ini. Ini masih banyak beberapa tanaman yang nanti bakal kita tambahin. Wih. Gitu. Jadi meeting ini gila juga ya. Nanti kalau udah ada hujan gitu, terus nanti kan di timer kan. Hah? Ada hujan? Ada hujan yang nanti hujan, nyemprot. Jadi cuma di area sini aja hujan tiap misalkan sehari 8 kali gitu. Selama 5 menit. Gitu ada hujannya. Kalau kemarin kan cuma asap doang. Sekarang ada hujan. Ada tuh, itu mesinnya tuh, mist maker namanya. Tuh itu tuh. Iya. Mesinnya ada. Jadi tuh yang di kotak biru tuh. Itu mesinnya. Itu buat bikin hujannya. Nah, buat bikin hujan. Oh iya. Jadi nggak perlu disemprot lagi. Nggak perlu disemprot, nggak perlu diapa. Jadi udah otomatis sama dia. Dia. Oh nggak perlu semprot gini-gini. Aku udah biarin aja, iya. Nggak perlu dibegini-begini sekarang. Praktis sekarang. Udah praktis. Pokoknya udah ini menyempurnakan yang kemarin. Berarti ini bisa jadi besok. Besok. Ya besok kan rencana kan cover semua nih. Topi sama lampu pasang, spray pasang. Ya mungkin beres-beres lusa lah, maksudnya buat ngebersih-bersih apa segala macam semua. Total dijamin nih, pas ini dari ngerakit sampai jadi totalnya bisa berapa Jam. Pokoknya Pokoknya sehari itu gua gawe 4 jam 5 jam lah. 5 jam kali anggap aja udah 3 kali ya 15 jam. 12 jam. Ya mungkin 20 jam lah, 24 jam lah. 24 jam nih. Dari nol ya, 24 jam sampai sekarang kalau di total pekerjaan. Gila ini sambungannya bisa nggak kelihatan sama sekali nih. Dari kayu-kayu segitu-segitu tuh. Nih, dari segini-segini. Gila sih. Nilai ya apa kreatifnya harus tinggi banget ya. Ya, sama yang paling susah itu nyimpen media, misalkan kayak ini kan dipastikan harus hidup ya gitu. Jadi kita nyimpen medianya tuh harus kayak gimana, jangan sampai longsor ke bawah. Oh, Jadi dibikirin juga ya? dari awal udah kayak gitu kan nanti titik cahaya. Kebutuhan si tanaman ini kan nanti dia butuh cahaya semana. Kalau misalkan terlalu shading, nanti disimpannya di bawah. Yang agak-agak butuh cahaya tinggi nih kayak gini-gini simpan di atas. Jadi yang jangan sampai ketutup gitu sama yang lain. Ini nanti Merambat semua. merambat hijau Iya, semua. merambat hijau semua. Ini masih ini kan bahan kan. Nanti dia kayak gini semua nih. Mos. Keren nih. Ini jadi alami. Mantap bro. Ditunggu nih. Bos Iya. yuk, kita tunggu ya. Jadinya seperti apa nih nanti kita tunggu nih. Besok ya kita kesini lagi. Siap. Mantap bro. Mantap. Mantap. Oke, halo semua. Nah, kita datang lagi untuk ngerobokin Aquatic Freak punya project bersama Baim Wong di sini. Hari ini kita mau pasang, kita akan pasang lampu, media, piping yang dibutuhkan, check out dan lain-lain. Nah, untuk apa aja produk yang nanti bakal dipakai dan hasilnya seperti apa, kita nanti akan tunggu. Ya, biar langsung nanti aplikatornya yang ngomong, Mr. Jeffrey sendiri, dan apa yang menurutnya dia bagus dan kenapa dia pakai ini. Oke, saksikan aja bersama. Nah, jadi ini berhubung tanknya ini hampir semua lebaran sama panjangannya semua ada plantingan, jadi kita perlu spray yang penyebarannya rata ya. Nah, makanya gue percayain sama Misking nih. Jadi Misking itu salah satu ininya, keunggulannya dia si nozzle-nya ini nyemprotnya bundar begitu bro. Jadi kalau misalkan yang lain itu kan dia cuma begini doang ya, tapi kalau Misking itu dia muter. Jadi kalau misalkan kita simpan cuma 2 nih di tengah
di split kiri kanan ini semua 1 meter itu kena semua. Jadi itu salah satu keunggulan yang gua nggak dapat di produk manapun gitu. Di samping itu keunggulan yang paling mantapnya itu ada di ininya bro. Nah ini nih yang nggak ada nih di semua produk. Jadi lo bisa setel si timernya itu hitungan detik. Jadi misalkan lu cuma pengen nyalain 10 detik 20 detik bisa gitu. Ini bisa disetel sampai 9 apa 8 sih? 10 sampai 10 set. Jadi satu hari itu bisa nyala sampai 10 kali. Dan ya itu enaknya. Kadang kalau misalkan kita pakai timer biasa itu yang ada di pasaran itu cuma bisa minimal itu 15 menit dan 5 menit yang digital. Nah kalau misalkan ini bisa hitungan detik, makanya ini keren banget. Ini cocok buat tank kecil ya. Misalkan kalian punya enclosure atau polodarium kecil yang membutuhkan spray yang nyebarnya keluarnya itu nggak terlalu lama. Ini paling keren. Nah makanya kita pakai di sini. Nanti mungkin gue bakal set sekali nyala itu kurang lebih sekitar 1,5 menit atau 2 menit supaya nggak terlalu basah. Karena di sini gue pakai beberapa jenis planting tanaman yang nggak mau dia terlalu basah. Salah satu contohnya jenis Syngonium nih, jenis Syngonium dan juga moss anggrek, dia nggak mau terlalu basah. Makanya untuk mengantisipasi hal itu kita perlu ada penyemprotan. Cuma durasinya yang kita mainin, nah cuma misking nih yang ada. Salah satu keunggulannya misking juga itu mesinnya itu dia sangat tidak berisik ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin di sini, mana mesinnya mana? Nah, ini yang ini ya? Nah, jadi dari segi ukuran sama wattnya mungkin mirip-mirip ya. PSI-nya juga mirip-mirip sama yang ada di luaran, sama merek-merek yang banyak. Ya merek-merek kayak dari Amerika atau merek dari Cina juga banyak. Cuma dia bedanya yang paling tidak berisik. Jadi tidak mengganggu kalau misalkan kalian simpan paludarium di tempat yang tenang gitu. Terus nggak sama nggak gitu, nggak kayak gempa bumi bro. Jadi mantap. Kalau airnya mati dia nggak bakal nyedot lagi. Ya jadi kalau air ada mati otomatis juga ya. Ya dia pokoknya nggak bakal rusak. Nah jadi nggak bakal. Jadi biasanya kalau misalkan ini kan takutnya kebakar. Kalau misalkan kalian ngambil sumber airnya dari tempat tertentu yang dimana airnya itu nggak otomatis otomatis ngisi. Jadi misalkan kalian kelupaan ngisi air, nah jadi kalau misking ini dia otomatis mati, makanya aman. Kalau misalkan merek lain dia bakal kebakar. Kalau misalkan dia terus nyala tapi nggak ada air gitu. Jadi banyak banget keunggulannya. Harganya nggak jauh beda, cuma beda sekian ratus ribu doang sama merek-merek yang ada di pasaran. Tapi kualitasnya boleh diadu. Satu lagi, lu pas nanti ini masih mana ininya kanalnya nyaman. Nah jadi begitu kita nanti masang ya, kita masang di atas si nozzle ketenya itu, kalau misalkan kita pakai yang udah set di luar itu kan kadang kalau misalkan nggak terlalu neken itu bakal bocor ya, karena ukuran yang kadang tidak sesuai dan tidak presisi. Sedangkan kalau misking sekali pasang tokcer jarang bocor, dan gua nggak pernah bocor, udah berkali-kali make. Makanya itu enaknya nyaman. Kalau misalkan kita udah capek-capek naik kayak begitu dipasang pas disetel bocor bete. Kalau ini sekali pasang beres, jadi mempermudah pekerjaan. Ini juga ada setnya ya, jadi ini dijual terpisah. Ini salah satu aksesorisnya dari misking. Jadi ini namanya zip drip valve modul. Jadi ini salah satu fungsinya adalah kalau misalkan kita nyalain ya, begitu timernya itu berhenti, otomatis air itu udah nggak naik lagi, dia nggak akan netes. Jadi kan biasa kalau misalkan ada sisa-sisa, misalkan nggak pakai kayak gini dia netes. Kalau misalkan udah beres nge-spray kan, nah dengan kita pakai zip drip valve modulnya ini nggak bakalan. Jadi dia semacam kalau misalkan di samping itu kayak ini ya, cek valve gitulah istilahnya. Nah ini cek valve untuk spray. Mantep, komplit pokoknya bro. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Make a wish. Make a wish.
Kita bakal masukin media filternya. Pakai apa nih, Bro? Yang media lagi. Sama kayak di Raffi ya? Sama kayak di Raffi. Nah, jadi salah satu keunggulan Neo Media itu dia nahan pH ya. Ini pakai yang apa? Pure atau yang Pure? Pure mah standar. Iya, jadi dia nahan pH gitu. Nah, ini kalau di snack kiloan nih, makaroni. Jangan tuh, kamu jangan barbar gitu Pak. Di video nggak enak. Jangan barbar. Gunting atuh. Nah, ngapain gunting? Nah, gitu. Jadi kita rencananya nanti masukin ini ke kanister sama ke samnya gitu. Jadi kita nggak pakai terlalu banyak media, hanya menggunakan dia dan juga busa doang untuk awal-awal. Gitu. Kita coba. Diayak. Bos. Itu kurang barbar ya? Kelamaan Pak. Kayaknya mending pakai wadah dah. Ntar mendingan ambil serokan dah. Iya. Tarik serokan dulu. Nah, karena kita menggunakan dua filtrasi, yang pertama pakai SAM, yang kedua pakai kanister. Kanisternya kita pakai Fluval FX6 dan untuk SAMnya kita menggunakan pompa merek Mantis 6000 liter per hour. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit, Bro. Tenaganya dahsyat. Sama dia ada controller ya kalau nggak salah nih. Ada controllernya. Jadi ini bisa iniin level ininya, level tembakannya ya. Ada 3 step ya kalau nggak salah ya. Ada 3. Ya, 3 step. Satu buat nge-wave, satu tendangan, satu feeding. Pukulan. Ya. Jujutsu ya. Dan pokoknya malah mantap banget ya. Nah sebenarnya kenapa pakai DC? Itu biar lu pasti nggak nyetrum, Bro. Ya. Sama listriknya lebih kecil kan? Iya, Biasanya tendangannya kalau lebih kencang, listriknya lebih kecil, terus nggak bikin panas di air. Oke. Nah, tadi kan kita pakai Mantis nih ya. Nah, jadi ini kita pakai cek balap di sini ya. Supaya nanti kalau misalkan mati lampu, air itu nggak akan turun. Jadi udah bakal stuck di sini nih. Karena kan si outnya itu kan agak di tengah ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai cek balap itu nanti ada bisa ngebalik ke bawah nih. Karena samnya kecil, jadi kita antisipasi duluan nih pakai cek balapnya gitu. Ya, hari ini udah selesai di pengunjung acara hari ini. Hari ini kita udah pasang misking kita. Lampu juga udah dipasang. Tinggi akuarium ini sekitar mungkin 1 meter sampai 2 meter ya. Heightnya dari si lampu sampai ke akuarium. Pertama-tama sih dia punya scaping bagus banget. Seperti hal biasa si Taf bermain. Ini salah satu konsep baru lagi. Dan pemakaian misting kali ini dipakai, kita pakai hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Spray nozzle-nya bisa dilihat relatif cukup besar. Jadi area hampir seluruh area ini terjangkau ya, banyak tetesan air di sini, mossnya. Nah, cukup berbeda dari mister biasa, di mana biasa mister biasa tuh nggak ngembang dan nggak sehalus ini. Sehingga kalau misalnya lu pilih mister itu agak susah untuk mendapatkan seluruh area yang dijangkau, sehingga biasa harus banyak banget. Ini kalau misalnya kita biasa pakai misting yang biasa kita lihat di pasaran itu mungkin kita bisa pakai sekitar 30 sampai 40 unit mister, sedangkan di sini kita cuma pakai 9. Jadi cukup relatively sangat-sangat kena ya, dan 9 itu ada yang 2, ada yang 1. Nah, jadi cukup cepat. Nah, enaknya di misting juga banyak program. Jadi nantinya ke depannya kita akan shoot program setelah ini semua selesai. Nah, kalau untuk lampu sendiri kita pasang di sini sekitar 20 Vivaria WRGB 45 khusus indoor lighting ya. Nah, jadi kalau misalnya warna nanti yang kita akan expect ini akan warnanya merah. Nah, ini harusnya akan lebih subur dengan kondisi seperti ini. Nah, jangkauannya cukup sampai sekarang masih kena. Jadi di jarak 2 meter relatif masih cukup bagus. Nah, jadi kita nanti tunggu aja setelah ini semua selesai dengan tim ikan segala.
tim yang lain. Dan kita akan syuting lagi setelah semuanya beres. Thank you semua. Don't forget to subscribe our video. Follow di Java Aquatic Indo. And see you again. Bye.